Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa tabi'ina sholihin ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa jami'i man tabi'ahum wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, desa Keraton, Krian, Sidoarjo, Jatim, wabil khusus semua jamaah yang hadir baik di majelis taklim maupun di channel Ponpes Jaya Baru di luar sana. Rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajah dalam rangka tarbiyah ta'lim muta'alim, yang untuk materi pada malam hari ini adalah apakah mencapai makrifat atau makom musyahadah itu sulit? Itu pertanyaan. Apakah untuk mencapai makom musyahadah, makom makrifat pada Allah itu sulit, sehingga kebanyakan manusia pada umumnya itu sangatlah jarang untuk mencapai makom tersebut, sehingga setiap kali ibadah sholatnya itu masih asal-asalan, alias tidak bisa hati ini untuk bertemu Allah di situ. Jawabannya ini relatif, Pak. Relatif. Jadi saya nanti menjabarkan dua alasan. Alasan pertama sangat mudah. Alasan kedua sangat sulit. Letak mudah dan sulitnya itu di benang yang mana? Benang hitam yang mana? Dikatakan gampang, dikatakan sulit, itu bundelane, apa bahasa Indonesia bundelane, ikatannya ada di mana? Bapak Ibu, kita buka di dalam surah Ibrahim ayat 3. Ada 3 alasan mengapa ruh itu sulit
untuk makrifat pada Allah. Pertama adalah ruh itu dipaksa oleh nafsu ya untuk mencintai selain Allah. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu membikin suasana ruh, bagaimana ruh itu mencintai kesenangan dunia. Sebab kalau ruh sudah masuk dalam perangkap nafsu di sini, pasti alal akhirah, melalaikan bekal akhirat. Artinya otomatis ruh ikut talinya putus terhadap Allah. Apa akibat tatkala talinya ruh ikut putus terhadap Allah? Akibatnya ruh itu selalu lalai terhadap Allah, bahwasanya semua sikon apapun itu yang berkehendak, yang berkuasa, yang berperan itu Allah. Jadi dia lalai dari itu. Justru iman yang ada di dalam diri kita, iman terhadap selain Allah yang berkehendak, yang berkuasa, yang berperan, itu kita hati lalai. Kesadaran ruh untuk terhadap Allah itu tidak ada. Jangankan ketika saat dihadapkan posisi kita di luar aktivitas sholat, tidak lalio, tidak lupao. Di dalam sholat pun diri kita lalai. Sebenarnya ketika saat bisanya berdiri, ruku, sujud, duduk, itu semata-mata karena hidup lalai. Diri kita lalai dari itu. Ini pemahamannya alal akhirah, kita akan melalaikan Allah. Masuk perangkap dalam diri kita supaya ruhaniyah kita itu bercinta terhadap zahirnya atau makhluknya. Otomatis apa yang muncul di dalam ruhaniyah kita, duduknya itu di taholi, otomatis Pak. Taholi iku zona di mana diri kita itu terkuasai oleh nafsu. Lah, yang kami maksud nafsu di sini, sumber berangkat muncul dari sifat basariyah. Ada nafsiyah, ada amaroh. Inilah yang kemarin kami jelaskan terkait makalah 42 di dalam kitab Hikam, lepaskanlah basariyahmu. Ini nafsu niki. Wes, itu pertama. Kejebaklah kita di dalam syahwatud dunya atau cinta terhadap kesenangan dunia. Terus bagaimana kita untuk bisa melepaskan itu? Jawabannya ada di makalah kedua nanti. Iki kan bicara yang sulit dulu. Jadi apapun alasan kita, status kita, apakah jadi kiai, apakah jadi ustadz, apakah enggak, apakah kita alim,
Qur'ane, alim hadise, alim kitabe tidak akan pernah bisa, Pak. Kita keluar dari zona takholli ini nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Justru apa kemewahan terhadap diri kita tentang ilmu, popularitas, penghambaan, kehormatan dari masyarakat, kemewahan urusan duniawiyah, harta benda, justru ini akan menjadikan diri kita takabur, Pak. Pasti itu. Ingat, apa sebab malaikat salah satunya itu kok tidak mau melakukan perintah Allah untuk menyembah Adam ketika Allah mengutus terhadap para malaikat? Malaikat semuanya pada bersujud, fasajadu, maka podo sujud para malaikat illa iblis. Apa sebabnya? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Muncul rasa luweh apik katimbang Adam. Aku kau jadikan dari api, sedangkan Adam kau jadikan dari tanah. Lebih baik mana? Ya lebih baik api. Sama. Dengan ilmu kita merasa menjadi orang alim, akhirnya menganggap orang lain di bawah kita. Kita lebih baik, lebih alim. Loh, dengan ilmu itu justru akan memunculkan satu takabur di dalam diri kita. Satu sisi kita tidak sadar kalau itu milik Allah. Sama halnya gini loh, Pak. Saya itu ngerental mobil, tetangga tidak tahu yang saya rental itu Pajero. Nah, ini kan termasuk mewah, Pak ya. Wis pulang membawa Pajero. Ditanya tetangga mobilnya siapa, tak akui mobilku. Lah saya nyewanya 1 bulan loh, Pak ya. Entah nanti tak bayar atau tidak, nggak tahu. Dalam hatiku di mata banyak manusia, bagaimana sekiranya tetangga saya mengatakan saya orang berada. Sombong, Pak. Tadi duduk WE bukan milik saya akui. Itu sifat yang seperti ini, Pak. Mohon maaf ya, sifat takabur yang seperti ini. Sudah tahu kalau itu milik orang lain, tapi dalam diriku, di mata tetanggaku, ya apa sekiranya tetangga merasa aku yang punya. Ditanya berapa jual belinya, ngawur, Pak, ngawur pol. Oh, enggak tahu mobil. Lah tetangga harga mobil tahu. Lah kok jawabnya 1,5 miliar. Tahun piro? Tahun berapa? Ngawur itu. Itu guyu rasanya hati. Macam-macam, Pak. Ya, sebetulnya kita orang alim itu tahu kalau semuanya milik Allah dalam konteks ilmu loh, Pak ya. Dalam konteks ilmu. Tapi di dalam konteks ketika praktek nggak bisa kita mengatakan milik Allah. Rasa iman di dadaku itu pasti aku merasa memiliki ilmu itu. Sehingga disitulah, Pak, letaknya di ibadah. Sama, saya ahli ibadah disebut al-ubad. Manakala saya belum bisa melepaskan sifat basariah ini, Bapak Ibu, otomatis saya menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Pasti aku merasa lebih baik, lebih soleh ketimbang orang-orang di jalan. Apalagi yang di perapatan
pegang gitar itu Pak ya, pegang gitar, maghrib ora salat, tidak sholat. Saya di musola, di masjid. Lah, dalam hati saya pasti ada rasa keyakinan saya lebih baik daripada orang di perapatan, perempatan. Duh, ini letak takabur saya itu. Merasa lebih baik daripada orang lain. Sebetulnya itu sayalah iblis kasar. Paham nggih? Saya lupa bukan jenengan. Nggih? Sayalah iblis kasar itu. Iblis aluse sifatku Pak. Akhirnya saya geting benci terhadap orang yang ada di perempatan. Bapak Ibu, al-ubad, saya seperti ini muncul takabur. Saya kaya Pak, pabrik sak kriyan iki milik siapa? Wis umpama milik saya, ya umpama Pak ya, umpama. Apapun saya punya Pak. Ketika saat hati ini masih diduduk ditakholi siapapun kita, mesti muncul takabur karena harta. Pasti saya akan merasa lebih berada daripada orang lain itu. Apa munculnya? Takabur Pak. Bahkan ini kalau tidak lekas saya obatkan penyakit yang seperti ini, justru saya akan berbuat zalim terhadap fakir miskin. Ada masalah, saya beli. Sampean gak wani lapo-lapo, takut karena harta. Apapun saya beli, minta apapun tak beli lah. Wong muklason kok ya, pabrik sak kota krian, pabrik yang ada apapun, pabrik beting, pabrik pentil, ya semuanya milik aku. Wis, pertama, muncul satu sifat takabur dikarenakan saya bercinta terhadap selain Allah, yaitu kesenangan dunia. Satu, iblis nafsu merangkap kita kena perangkapnya berupa kesenangan dunia. Kedua, nafsu akan bikin wayasudduna an sabilillah. Ini persoalannya, kita susah untuk mencapai makom musyahadah ma'rifat Allah. Wayasudduna an sabilillah. Nafsu itu selalu ketika saat Allah mengutus utusannya dengan membawa dinul haq, nafsu mengharapkan Anda belok arah. Artinya ruhaniyah kita tidak mau menerima ajaran itu, sebab di dalam diri kita penuh dengan hijab atau aling-alingnya hati yang berupa kesenangan dunia itu, menolak. Makanya saya katakan, ajaran yang ditauhid la ilaha illa anta wa ana tak deleh endi nek pikun kula niki wisan. Orang pertama yang menolak dan tidak menerima ajaran dinul haq di jalur tauhid la ilaha illa anta, yang menelorkan, melahirkan zikir sirul asrar, apalagi ana ma'a ana,
yang melahirkan la ilaha illa ana, yang melahirkan dzikir fana'u dzikri adalah orang menengah ke atas. 20 dukan masyarakat menengah ke atas lah yang susah untuk menerima alias berontak. Sebab apa? Mohon maaf, ada 3 hal. Ilmu pertama, kemudian rumangsa api, ketiga rumangsa sugih. 3 iki. Dengan ilmu itu dia merasa alim dan tidak mau menerima nasihat tentang ruhaniyah di dalam jalur dinul haq la ilaha illa anta, menolak, sangat menolak. Bahkan kalau bisa dia debat. Saya kasih waktu nutupi atine. Sampai kapan hal ini terjadi? Hatta zurtumul makobir, sampai mati. Saya belak-belakan aja ngomong. Barangkali ada yang tidak terima, mata uang saya tidak berlaku terhadap dirimu, ya sudah, nggak apa-apa, bawa aja ke bank, ijolkan rupiah. Maksudnya jawaban saya hakikat, kepinginamu syariat, ya tukar nang bank sana menjadi syariat. Jelas Pak, tidak mau terima. Ini pengalaman setahu saya selama 22 tahun Pak. Justru masyarakat menengah ke bawah itu yang banyak yang bisa menerima. Tadi sing alim, terus sing rumangsa apik sebab lakune soleh, al-ubad ahli ibadah sama. Pak Mudin marobuka, jawab dudu Allahu Rabbi. Ilmu pangeranku, mulya pangeranku, dunya pangeranku. Lah, gak percaya buktekno mateo dhisik kowe. Ingat, Allah sudah katakan, sungguh celakalah orang alladzina kadzabu biliqaillah, saat di dunia mendurhakai atau mendustakan pertemuan terhadap Allah. Gak percaya Pak. Nek ning dunya iki ada momen yang bisa bertemu Allah, nggak percaya, karena kealiman di sisi ilmu yang dibawa tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, akhirnya apa? Duduk kita itu walaupun yang alim, yang lebih baik ibadahnya, yang lebih kaya, itu ditakholli Pak. Hal ini sampai mati Pak, jikalau tidak lekas sadar diri hatinya akan kebenaran dinul haq itu dari Rasulullah. Wa yasudduna an sabilillah, kita dihalang-halangi ketika saat kita itu menghadap Allah. Akhirnya jangan heran kita sholat itu selalu ingat selain Allah. Wa yabghuna iwaja, mereka mengharapkan kita itu belok Pak. Ketika saat dihadapkan Allah, Muhammad utusannya membawa ajaran la ilaha illa anta wa ana, menolak Pak, gak mau. Karena itu tadi sing alim rumangsa luwe apik, contone Abu Jahal, Abu Lahab, itu tokoh, bukan orang bodoh niku Pak. Orang yang Masya Allah sugih dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah
mengajarkan, memberikan tarbiyah, pendidikan, bagaimana caranya ruhaniyahmu itu bisa menyembah dan makrifat pada Allah, dihalang-halangi, ilmunya dihalang-halangi, bentuk dihalang-halangi, menolak. Tidak cukup dirinya menolak, ini ditebarkan terhadap umatnya. Itu dhalalah, zalika dhalalatun, iku sesat. Nul haq ini untuk mencapai makrifat datang Allah ini, mengapa dulu-dulunya itu kok ya takut untuk menyampaikan ini? Karena lawan yang beliau hadapi itu mayoritas sangat kuat. Jadi dia berani menyampaikan ini di forum khusus. Torikoh-torikoh yang sudah masuk di dalam zikir sirul asrar itu nggak berani Pak menyampaikan di tempat umum. Pasti jamaahnya sendiri di tempat khusus. Saya melihat Mbah Yai yang membawa torikoh, yang beliaunya sudah membawa sirul asrar, nggak berani Pak. Terhadap jamaahnya sendiri aja kadang masih ditimbang-timbang, mentul-mentul nih loh. Apa? Iya enggak dilos, apalagi di tengah umum, ya bunuh diri Pak pada saat itu. Kalau sekarang sudah tidak tebeng-aling-aling lah, harus dengan sudah waktunya ini umat ini harus rohaniyahnya itu terhadap Allah. Masuk terus kecil rohaniyah itu mangan ngombe gak blenger lah. Halo, rohaniyah itu gak blenger apa kecil itu gendaan ambek kesenangan dunia dari nafsu ka ono blenger gak ada puasnya. Laksana kalau meminum air lautan itu tambah dahaga, tambah haus, begitu. Bapak Ibu hadirin, itulah mengapa golongan yang mengatakan bahwasanya untuk mencapai makrifat itu susah, sehingga ada yang berani memunculkan makalah kalau bukan nasab keturunan wali gak bisa jadi wali. Jadi kita si Allah gak bisa sampai memakai dalil alam. Kalau kita itu buahnya pohon carot, ya gak mungkin dari gadung, mesti jadi carot. Carot akal kan masuk lagi sampai kena provokasi gue. Kembali ke kita tentang Isra Mi'raj Rasulullah, tentang pertemuan Rasulullah Muhammad dengan Allah. Ayo dibuka bareng-bareng. Ini kan bulan Rajab, Bapak, bulan di mana ada sejarah beliau Rasulullah menghadap terhadap Allah. Nah, di situ Allah sengaja di dalam Al-Quran, kalau anak pondok memakai isim nakiroh, nakiroh itu umum, artinya siapapun kita umum, bukan keturunan nasab Zuriyah Rasul, bukan keturunan nasab para wali, dukur-dukur kita kiai, tidak ada. Kalau Allah mengharapkan, menghendaki Anda dikehendaki Allah untuk menjadi kekasihnya, bisakah Allah seperti itu? Pasti bisa. Sepertinya kalau sirul asal apa aku tadi pura, enggak begitu maksud saya. Itu wow kiasan. Satu sisi contoh, Imam Ghazali mungguh pandangan manusia
kebanyakan orang terbaik, banyak orang baik lah. Terus pasti itu ahlul suarga, ahlul jannah. Dari berbagai amaliyahnya, apa yang terjadi? Imam Ghazali itu bisa sampai Allah bukan karena sholat ibadai, bukan karena khani, tapi karena kejadian sesuatu dia jawab. Beliau ketika saat itu, detik-detik itu, hatinya makrifat pada Allah. Gede kaya apa dosa kesalahan kita, Pak? Syirik pol gede. Kalau Allah mengampuni, jadi kecil itu. Jadi kecil. Bapak Ibu hadirin, ini alasan mengapa kita sulit untuk bisa mencapai makrifat Allah. Sampai Allah katakan hatta zurtumul maqabir, sampai mati nggak iso, nggak bisa. Udah, ini perkara yang sulit untuk mencapai makrifat Allah. Terus sekarang kita momen yang kedua membahas kemusyahadahan itu sangat mudah bagi siapa? Pertama, itu disebut inna akramakum indallahi atqakum. Surat apa ini? Indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat pangkat yang paling luhur indallah ing mungguh Allah itu adalah atqakum, pertakwaanmu. Nah, sebelum menjadi muttaqin, ini prosesnya pertama ya, ilmu, amal, istiqomah. Dia menerima ajaran dinul haq dari Rasulullah. Berhubung zaman sekarang secara fisik Rasulullah sudah tidak ada alias wafat, maka ajaran ini terus siapa para pengikut setia Rasulullah? Apakah mereka yang mesti lahiri api? Belum tentu. Atiullah wa atiur Rasul. Mana yang disebut orang yang pengikut Rasulullah? Dialah yang masuk di hakikat itu. Tujuan nuju nang Allah itu harus diilmui. Apa selanjutnya? Bisa sampai ke makrifat. Aman. Olehnya kita itu akan melakukan pasti dimodali zikir yang sesuai. Biar wujud nyatanya hakikat itu menjadi makrifat. Apa sih makrifat? Wujud nyatanya hakikat. Apa hakikatmu? Apa tujuanmu? Bertemu Allah. Nyatanya bertemu disebut makrifat. Apa tandanya makrifat? Kau sudah sampai pada puncak tujuan. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan tandanya satu, la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hatimu sudah tidak ada iman, Pak. Yang selain Allah itu yang berperan, tidak ada sudah. Baik dirinya, umpama dirinya makan, sudah tidak merasa dirinya yang makan. Munculnya af'al, munculnya
yang berperan itu sudah tidak dari dirinya si Arif atau terhadap orang lain. Misalkan istri jenengan kasih uang, mohon maaf, biasanya belanjanya kan 1 bulan itu paling tidak 2 juta Pak ya. Misalkan jenengan sudah tidak menuduh dan beriman istri yang ngomel-ngomel, enggak. Panjenengan sibuk melihat Allah sing ngomel. Allah ngomel-ngomel gitu dah Pak. Enggak, yang berperan hidup itu loh, sampai melihat hidup itu loh. Mestilah kok sampai ndelok hidupnya lah mboten ngomel, senyum dia. Beliau senyum, sing ngomel menggambarkan wajah yang koyok beruang iku pi Allah itu senyum ning kono iku. Pi Allah itu senyum ning kono iku. Paham Pak maksud kula Pak? Lah, pertama seperti itu Pak. Akhirnya hatimu guyu, bukan guyu dari potongan istri sing koyok ngono iku marah, sampean guyu krana ningali wajahe Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Allah itu gak tahu merengut Pak, mensem terus, mensem. Dikasih uang 20.000, matur suwun Mas. Lah wong jane istri iku ahli surga, ahli makrifat. Wis Mas, ditukono uyah hai kabeh engko mangane iwak uyah. Lho, enak loh, kremi-kremi matek kabeh. Lah ya ngaten. 1, 2, tanda jenengan iki bang sudah di makom musyahadah. Tanda yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ketika apa yang terjadi pada dirimu, mbuh sholat, mbuh apapun, hatimu itu selalu menetapkan, mengimani aku Allah yang berkehendak, berafal, yang berperan. Mana diri kita, mana diri Arif pun lepas Pak, sifat basarianya sudah ucul, sudah tiada. Muncullah sifat basiroh terus di dalam hati panjenengan. Yang ketiga, apa tandanya si Arif? Kadang makrifat, kadang tidak. Begitu juga di musyahadatul kamil atau fanaul fan, dalam megap-megap pasti kau sekakan butuh apapun. Nggak ngoten ya. Sampai Rasulullah berpesan, janganlah kau bisa disetir dunia, jangan. Kalau kau bisa disetir dunia berarti anda itu tertanda telah menjadi budaknya hawa. Kita nggak usah susah ketika saat masih di fana. Kita pun jangan susah kalau kita sudah di kamil, ya. Terus bagaimana mampu panjenengan Bu, Pak, sak mampu nih. Allah tidak memaksa memberatkan hambanya, enggak. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Guru waktu salat tok atau waktu-waktu sepi, enggak berinteraksi dengan